Halo semuanya, Hai, gimana kabarnya Kak Dimas Bos sekarang? baik banget dong. Dan juga kan kita habis liburan nih kan, badan lebih fresh, otak lebih semangat, dan juga untuk pelajaran kita lebih semangat lagi untuk pendidikan di Polteknik SDP Palembang ini. Gimana nih, ada ngobrol apa nih sore hari ini? Dengar-dengar nih Kak, tim Poltekkes SDP Palembang kemarin abis posko angkutan lebaran ya Kak di Iya, Bakauheni. bener banget tuh. Emang apa aja sih Kak yang dilakuin di sana selama Kakak posko angkutan lebaran kemarin? Ya, jadi sebelum kita bahas ke sana, Polteknik SDP Palembang ini kan ada namanya rangkaian mikro magang tuh. Nah, mikro magang ini dilakukan setiap liburan maupun libur panjang. Salah satunya Nataru dan angkutan lebaran. Nah, pada kesempatan kali ini dan tahun kemarin tuh, kita berkesempatan magang atau mikro magang di PT ASDP di Bakauheni. Nah, itu tuh kesempatan yang langkah loh untuk adik-adik semuanya untuk kita belajar di luar maupun sekarang liburan. Nah, jadi kita patut berbangga pada Poltek Trans kan dapatkan kesempatan belajar di luar yaitu di PT ASDP Bakauheni. Emang apa aja sih Kak benefit yang Kakak dapetin selama Kakak posko di angkutan lebaran Bakauheni kemarin? Kalau keuntungan yang kakak dapat sih banyak banget ya. Pasti kita mendapatkan pembelajaran maupun di kampus yang kita pelajarin secara belajar di kampus biasanya itu kita terapkan di luar. Dan juga kita langsung bisa ketemu kepada masyarakat dan kita langsung bisa belajar langsung tuh gimana penerapan mekanisme pengaturan masuk ke kapal, terus saat dari mobil berbaris untuk masuk ke kapalnya juga, terus kita bisa tahu tuh apa-apa aja bagian-bagian kapal. Dan kita juga berkolaborasi sama pihak-pihak luar untuk melaksanakan dan melancarkan angkutan lebaran pada tahun 2025 ini. Wih, asik banget nih. Bener tuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami berdua Boleh Kak. tuh. Ada pertanyaan dari Diva, mungkin silakan Diva. Baiklah, izin bertanya Kak. Bagaimana strategi pengelolaan arus kendaraan dan penumpang selama puncak arus mudik di perjalanan Pelabuhan Bakauheni? Ya. Jadi strategi yang kakak terapkan itu pasti kami harus berkolaborasi atau harus menanyakan dulu kepada pihak SDP-nya. Yaitu kepada pihak pengelola PT SDP-nya langsung. Karena mereka yang berperan aktif untuk menyiapkan dan strategi-strategi yang tepat. Kita sebagai mahasiswa Polteknik SDP Palembang hanya melaksanakan dan melancarkan. Contoh nih, kakak Bowo ini kemarin bertugas di PT Wika. PT Wika itu adalah salah satu pelabuhan perbantuan untuk angkutan lebaran. Jadi pelabuhan kita kemarin tuh ada 3 tuh pelabuhan. Nah, pelabuhan yang kita pakai itu ada pelabuhan Bakauheni, pelabuhan BJJ, dan pelabuhan PT Wika. PT Wika ini dikhususkan untuk kendaraan berat golongan 6 dan golongan 5. Nanti kakak kasih tahu tuh apa golongan 6 dan golongan 5 tuh. Dan juga strategi yang kakak terapkan tadi yaitu kita tuh harus membuat barisan sendiri. Kalau di Bakauheni kan kita ada barisan yang sudah disiapkan oleh pelabuhan Bakauheni tuh. Nah, di pelabuhan Wika tuh kita ada challenge. Gimana kita harus membuat mekanisme pelabuhan di pelabuhan yang tidak dikhususkan untuk angkutan keluar barang atau keluar jasa untuk angkutan lebaran. Nah, itu challenge-nya tuh. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami dari Polteknik SDP dan dibantu oleh tim-tim dari luar Poltek Trans maupun dari luar PT SDP bisa melancarkan angkutan lebaran pada tahun 2025 terutama di PT Wika tersebut. Gitu. Untuk kendala Kak, mungkin kan pasti di setiap pelabuhan ada kendala ya Kak, Ya, pasti. pasti dong. Apa aja kendala yang Kakak alami saat Kakak posko angkutan kemarin, dan apa sih solusi yang Kakak terapkan Ya. untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk kendala tuh menurut kakak sih, kakak bisa bagi jadi 2. Itu ada human error maupun dari alamnya tersebut. Kita bahas dari human error dulu. Kalau human error itu kita bisa menyimpulkan contoh. Mobil ini harusnya sudah pindah ke trayek B. Trayek B itu ada di sebelah ujung sana. Tetapi di ujung sana itu ada sedikit problem. Harusnya barisan ini dulu, tapi barisan ini maju duluan. Nah, itu yang harus kita kelola, harus kita menahan emosi, kita harus menahan bagaimana caranya mobil ini bisa lancar masuk ke kapal, gimana bisa membuat si sopir ini harus bisa menahan sabarnya,
Nah itu kita sebagai pihak dari Poltek Trans maupun Taruna, kita harus bisa mengontrol itu semua dan jadi pembelajaran untuk suatu pekerjaan nanti. Dan juga untuk di bagian alam. Kakak pernah berdinas waktu itu saat jam 1 siang atau jam 1 malam, itu kan air kan surut. Jadi kalau di Pelabuhan Wika, itu dia tidak punya capable bridge. Yang kuning itu, nah itu nggak punya dia. Jadi langsung ke dermaga. Jadi saat ramdor kapal ataupun pintu kapal itu untuk membuka ke dermaga, itu dia dipengaruhi oleh surut maupun tingginya air laut. Nah saat lagi surutnya air laut itu, ramdor kapal tidak bisa membuka pintu secara sempurna. Alhasil ramdor kapal membentuk V. Itu yang buat banyak mobil-mobil itu tersangkut. Nah itu harus challenge juga kita, harus bagaimana mengeluarkan mobil itu secara cepat, harus bagaimana membuat mobil itu keluar secara aman, dan bagaimana juga membuat situasi semua itu secara nyaman dan aman. Itu sih challenge-nya kakak. Baiklah, selanjutnya akan Enggak. Grogi nih kayaknya adik-adik kita nih. Ada apa nih? Pertanyaan Kak, apa ini? terus untuk tindakan yang kakak ambil dalam mengatasi masalah tersebut itu, menurut kakak itu suatu tantangan yang besar nggak sih untuk kakak selagi mengatasi masalah yang kayak ramdornya itu nggak sempurna? Kak sebagai taruna nih, kan pasti ada aja penumpang tuh yang memancing emosi gitu ya kak ya. Gimana sih kakak mengatasi masalah tersebut kak? Ya. Kami sebagai taruna itu diajarkan jiwa kepemimpinan. Di dalam kami melaksanakan mikro magang itu kami mempunyai tim. Jadi setiap pos itu kan kita mempunyai tim tuh. Ada 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang. Nah setiap orang-orangnya itu mempunyai kapasitasnya masing-masing. Nah contoh, kayak misalnya kakak itu berada di bagian dermaga 1. Nah kakak punya teman itu ada di bagian dermaga selanjutnya. Nah itu kami berbagi tugas apabila misalnya ada trouble di titik A. Yang B ini apabila tidak punya trouble akan membantu di titik A-nya juga. Sebaliknya juga gitu. Nah, apabila ada kasus nih, ada orang atau ada customer yang marah-marah ke kita. Nah, itu kita juga harus mengontrol secara dewasa. Kita harus menjelaskan gimana dan apanya itu secara tepat. Contoh, kalau kita kasih kasus nih, Pak, kok kapal ini tidak sandar? Kalau di Pelabuhan Bakahuni kan dia kan ada tulisan tuh di papan iklannya tuh, kapal Legundi akan segera sampai 30 menit lagi. Tapi kita sebagai taruna harus siap dimanapun berada ditempatkan. Contoh kita berada di Pelabuhan PT Wika, yang notabene itu bukan pelabuhan untuk penyeberangan, itu pelabuhan untuk pabrik. Saat ada customer yang menanyakan, di mana kapal ini akan bersandar dan berapa menit lagi, kita sebagai taruna atau sebagai yang memiliki kepentingan di situ kita harus siap menjawabnya. Yaitu kami sebagai taruna Poltek SDP Palembang diajarkan di kampus untuk belajar monitoring yang berada di pelabuhan. Kami di situ diajarkan untuk membuka monitoring Banten dan itu bisa melihat trayek kapal yang berada di alur Selat Sunda tersebut. Jadi kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen itu secara mudah dan tepat. Nah, terus kak, gimana sih cara kakak komunikasi dan koordinasi saat kakak bertugas dengan petugas lintas instansi yang saat terjadi lonjakan penumpang kak? Ya. Untuk kita koordinasi itu yang pasti kita harus tanyakan ke pimpinan dulu. Karena kita sebagai taruna, kita harus mengikuti prosedural dengan tepat. Tetapi tidak semua prosedural yang tepat itu kita harus menanyakan ke pemimpinan. Kita harus juga mengambil keputusan sendiri. Tidak mungkin kalau misalnya suatu kasus yang mepet, kita harus minta arahan ke pimpinan kan. Dan juga kalau dari kakak sendiri, untuk koordinasi sama pihak luar. Contoh, kita punya sinergi dari Polri, TNI, pihak SDP, pihak tiketing, pihak dari PT Wika, security, dan mau banyak lagi tuh. Nah, kita koordinasinya yaitu saat di lapangan tuh kita memiliki HT tuh. Jadi contoh kalau misalnya kakak di dermaga 1, saya punya HT, saya ngomong untuk ke tiketing, Kak luncurkan 3 mobil lagi. Jadi 3 mobil masuk, si tiketing menahan, kakak atur. Nanti kakak juga ngomong ke pihak kapal untuk memasukkan berapa mobil.
supaya stabilitas kapal juga akan terjaga. Dan gitu terus kita sinergitasnya. Untuk polisi juga, polisi mengarahkan mobil-mobil dari pihak jalan raya sampai ke dermaga. TNI menjaga keamanan dalam dermaga. Bagian PASDP mengatur strategi gimana kapal ini bisa sandar, gimana kapal ini tidak terganggu dalam situasi sandar maupun lepas sandarnya. Pihak yang lain juga berkolaborasi sama seperti itu. Jadi dalam suatu tugas atau di dalam suatu kasus, kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain agar mencapai target kita, yaitu kesuksesan pada suatu target tersebut. Gitu. Wah, seru banget, tahu nggak sih Benar-benar. apa yang kakak Dimas bawa sampaikan barusan. Pasti butuh effort yang sangat-sangat besar untuk menjalankan tugas posko ini ya kak. Iya. Untuk kakak sendiri nih, pelajaran apa sih yang penting banget dari pengalaman kakak yang bisa kakak dapetin dari selama kakak posko pelabuhan ini kak? Pelajaran yang kakak dapat itu sangatlah banyak. Kita bisa bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang pada dasarnya kita tuh kayak nggak mungkin loh ketemu gitu. Contoh, kakak di Pelabuhan Wika itu bisa ketemu dengan Menteri Pekerjaan Umum. Yang notabene kita nggak ada sangkut paut nih sama Menteri Pekerjaan Umum. Tapi kita bisa ketemu, kita bisa foto sama Bapak Menteri Pekerjaan Umum. Dan juga banyak kunjungan-kunjungan direksi dari Kementerian Perhubungan, dari pihak DJPL, dari KSOP Bakahuni. Itu banyak info dan banyak pelajaran yang bisa kakak dapetin. Dan juga kesan yang menurut kakak paling menarik itu yaitu kita bisa belajar apapun yang kita tidak tahu di kampus. Tidak semua pelajaran di kampus itu akan diterapkan di dalam dunia nyata. Nah, kita belajar di dunia nyata itu yaitu ketemu sama orang, menjalin relasi, ketemu sama pimpinan-pimpinan. Kita bisa paparan tuh sama Kadis Perhubungan Bangka Tengah kemarin sempat ketemu juga. Itu juga banyak kolaborasi, pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah dari pihak Taruna SDP itu bisa menjawab. Gitu sih kesannya tuh, kakak bangga bisa ketemu dan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain dari luar sana gitu. Hebat banget nih Pak ya. Iya. Sumpah, untuk perbincangan ini sangat-sangat membuat Naura terkesan. Iya. Mungkin juga membuat Diva terkesan kak. Ada nggak sih kata-kata dari Kak Dimas untuk teman-teman Taruna yang mungkin bisa menjadi penyemangat nih untuk suatu saat nanti kalau kita menjalankan posko lagi nih, kan karena dari cerita kakak kan banyak banget hambatan dan kendala yang pasti bisa kita hadapi suatu saat nanti. Mungkin kata-kata dari kakak bisa menjadi penyemangat suatu saat nanti untuk kami juga kak mungkin ke depannya. Dari kakak sih, karena kakak sudah 2 kali ikut mikro magang di Bakahuni, kakak ingin ke adik-adik kakak untuk selanjutnya untuk cobalah keluar dari zona nyaman. Coba ayo kita belajar keluar. Contohnya kita belajar untuk mikro magang ke Bakahuni. Selain kita belajar, kita mendapatkan uang saku dan kita juga bisa liburan. Kenapa kita harus mikro magang ke Bakahuni? Karena pelajaran yang kakak dapat 2 kali mikro magang di sana itu sangatlah banyak. Kakak di situ bisa bertemu dengan relasi-relasi yang mungkin tidak akan ketemu lagi suatu saat nanti. Mungkin kakak tidak bisa merasakan gimana caranya mengatur mekanisme pelabuhan. Mungkin kakak juga nggak akan ketemu lagi sama orang-orang yang sebegitu banyak ilmunya. Jadi untuk adik-adik seluruh Taruna Politeknik SDP Palembang, ayo kita belajar untuk gimana kita bisa membuat diri kita ini lebih berharga, membuat diri kita ini lebih bermakna, yaitu dengan cara kita belajar dari seluruh tempat. Salah satunya kita belajar di mikro magang di PT ASDP. Itu sih untuk kakak atau adik-adik seluruhnya. Baik, terima kasih Kak Dimas untuk kata-kata hari ini. Mungkin ini menjadi kata-kata juga untuk penyemangat kita nanti suatu saat.
intinya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya Kak. Ya, benar sekali. Karena nanti mungkin banyak hal-hal yang bisa kita temuin di luar sana, seperti kayak Kak Dimas, ketemu relasi yang lebih banyak, lebih luas lagi, dan menambah ilmu yang pastinya. Benar sekali. Baik, makasih banget untuk teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang sore kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada untuk Kak Kak Dimas Dimas. bahwa Makasih. udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Untuk teman-teman jangan lupa follow juga Instagram Polsektor SDP Palembang dan TikTok Polsektor SDP Palembang. Pantau terus Instagram Polsektor SDP Palembang mengenai informasi aktivitas taruna di sini. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Dimas Bowo. Terima kasih juga ya untuk undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you next time.